Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang nanya ke saya tentang katanya arisan itu nggak boleh, Kanela. Oke, teman-teman, kita akan jawab, kita akan bahas arisan yang seperti apa yang boleh dan seperti apa sih yang nggak boleh. Oke, nah teman-teman, biasanya orang yang mengatakan arisan itu tidak boleh atau katanya haram, itu biasanya mereka menggunakan beberapa analisa. Yang pertama, katanya arisan itu adalah hutang piutang. Saya jawab, kalaupun arisan itu memang adalah hutang piutang, dalam agama Islam, hutang piutang nggak masalah. Yang masalah itu adalah kalau nggak membayar hutang itu. Oke, jadi kalaupun dia hutang piutang nggak masalah. Berarti bukan itu dong unsur yang menyatakan bahwa dia tidak boleh. Yang kedua, katanya sih arisan itu nanti biasanya nih dalam beberapa kasus uang orang yang memegang yang keluar arisan akan dipotong nih untuk orang yang megang kalau ada. Itu pun gak ada masalah. Itu namanya ujroh, upah bagi orang yang nyimpan. So karena itu kita tidak katakan bahwa arisan itu gak boleh. Berarti masih aman ya. Yang ketiga, katanya nih yang keluar uang arisannya, maka mereka harus misalnya nih buat perjanjian mentraktir temennya. Itu juga nggak jadi masalah. Kenapa? Karena itu udah disepakati dari awal dan tidak ada unsur keterpaksaan. Kalau terpaksa dari awal ya tinggal cus aja dari arisan itu. Oke, berarti arisan dalam hal ini yang seperti ini juga bukan termasuk haram karena tidak ada indikator keharamannya. Tetapi arisan yang mengandung unsur keharaman adalah arisan yang dicabut dengan lelang. Oke, sebentar kita bahas dulu. Kalau mencabut arisan itu dengan undian, kertasnya digulung-gulung, itu nggak masalah. Itu bagian dari cara. Itu uslub, itu cara dan tidak ada melanggar syariat. Yang kedua, kalau seandainya yang menerima arisan itu bergilir, juga nggak ada masalah. Itu kesepakatan yang tidak mengandung unsur mengharamkan. Tapi yang jadi masalah adalah arisan yang mencabutnya dengan sistem lelang. Ini yang jadi masalah. Bagaimana? Misalnya seperti ini. Ada 10 orang yang ikut. Masing-masing orang 1 juta. Berarti 10 orang 10 juta. Maka ketika kita kumpul, yang mana yang keluar arisannya adalah yang mau dipotong banyak. Misalnya saya jawab 9 juta. Teman saya bilang 8 juta. Teman lain bilang lagi 7 juta. Maka yang paling pengen banyak dipotong, itulah yang keluar arisannya. Sisanya nanti kalaupun dipakai sebagai kas bersama atau untuk kepentingan bersama tetap tidak boleh. Karena arisan dengan sistem lelang ini mengandung unsur dalam ayat dikatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah teman-teman, bagian dari arisan lelang ini sama dengan mengundi nasib. Dia tidak boleh mengundi nasib dengan anak panah, itu nggak boleh ya dalam ayat yang saya bacakan tadi. So silahkan ikut arisan, silahkan buat peraturan ya, misalnya kalau seandainya cara mendapatkannya dengan cabut atau bergilir, yang keluar arisan yuk bareng-bareng traktir demi kebersamaan, atau yang keluar arisannya dipotong sedikit, kalaupun nggak dipotong dikasih seikhlasnya, itu nggak ada masalah, nggak ada unsur ribanya. Yang unsur ribanya adalah ketika bukan unsur riba ya, unsur ansob bahasanya. Dia adalah unsur mengundi nasib dengan lelang, itu nggak ada, itu masalah. Oke. Kemudian yang kedua yang jadi masalah juga adalah ketika arisan itu telat denda, itu nggak boleh. Telat minta aja, telat orang bayar jangan didenda. Kalau didenda maka dia akan termasuk unsurnya. Jadi boleh ada semacam peraturan tetapi jangan sistemnya denda. Oke, demikian Neluki di sini. Terima kasih telah menemani, like, save, share videonya dan klik kanal saya ini. Bagi teman-teman yang baru mampir ke channel saya ini, boleh lihat video saya yang lainnya. Barangkali pertanyaan di hati teman-teman ada di video saya sebelumnya. Terima kasih, Neluki di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.